Misalnya kalau untuk kepesertaan JKN kelas 1, kacamatanya itu plafonnya itu sampai 330.000. Itu frame atau udah sama Gabung. lensa? Oh, gabung. Oke, frame dan lensa. Ya, yang ada. kerjasama sama kami itu wajib menyiapkan yang seharganya plafon peserta. Jadi peserta nggak perlu nambah. Kan kasihan ya kalau misalnya pesertanya nggak mampu gitu ya. Itu sudah dipastikan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Tribun Tangerang. Kali ini saya sudah bersama Dr. Devi Afni. Oke. Beliau merupakan Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilitas BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Kali ini kita akan bahas soal penjaminan alat bantu kesehatan program JKN ya Bu ya? Iya, siap Mas Eko. Nah, saya ambil contoh kasus saya dulu deh gitu. Iya. Saya kan pengguna kacamata gitu. Ya. Saya minus 4. Banyak Minus ya? 4, udah banyak dari kelas 6 SD lah Bu. Waduh, padahal dulu nggak ada gadget ya? Baca komik gini. Oh, Bu. komik Tiduran. bukan gadget. Iya. Baca komik gini tuh. Udah sering diingetin orang tua tapi ya gimana, nyaman gitu. Iya. Ya akhirnya rusak gitu matanya. Nah, kalau sekarang kan ada BPJS ya gitu. Kalau dulu kita mesti bayar pribadi gitu lah ya. Nah, alkes atau bagaimana sih saya cara mendapatkan kacamata sedangkan saya peserta BPJS gitu misalnya Bu. Oke. Atau alkes yang lainnya gitu kan, nggak Oke, cuma oke. kacamata ya. Iya. Bisa tongkat, bisa apapun. Bisa apapun ya. Tapi ini Mas Eko nanyanya kacamata. Kacamata dulu nih Oke. gitu. Jadi gini nih, sekarang ini banyak anak-anak ya Mas Eko ya, banyak yang pakai kacamata karena pengaruh gadget gitu kan. Kalau ada keluhan misalnya di sekolah nih, dia tuh biasanya ngelihat ke papan tulis itu kurang jelas, dia pasti akan keluhkan, berceritalah ke keluarganya. Nah nanti teman-teman kalau ada kondisi seperti itu, silakan berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Oke. Yang terdaftar sesuai dengan kartu JKN-nya teman-teman nih. Jadi nanti diperiksa nih sama dokter di FKTP tersebut. Dari hasil pemeriksaan ini kemungkinan besar penyebabnya adalah gangguan refraksi. Jadi dia melihat dengan tidak jelas. Kemudian nanti oleh dokter di FKTP dia akan merujuk nih pasiennya ke polimata atau ke dokter spesialis mata di rumah sakit. Kalau di FKTP kan nggak ada ya spesialis ya. Nanti dirujuklah ke poliklinik spesialis mata di rumah sakit. Nanti di sana sesudah dapat rujukan berobat ke rumah sakit, diperiksa. Kemudian setelah diperiksa, oh iya ternyata memang butuh bantuan alat kesehatan nih untuk memperjelas penglihatannya, butuh kacamata. Nanti akan diresepkan oleh dokternya. Kalau sudah diresepkan, sudah dapat resep tersebut, nanti akan ditunjuk apotek mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di sekitar rumah sakit tersebut. Jadi peserta tinggal ambil di apotek tersebut dengan membawa resep yang sudah diberikan oleh dokter spesialis mata gitu. Oke. Nah kalau alat bantu yang lainnya Bu, atau apa aja sih alatnya yang bisa didapatkan peserta JKN itu selain kacamata? Paling banyak sih kacamata ya. Kacamata. Paling banyak tuh kacamata. Jadi karena ini alat bantu, maka bantuan dari JKN juga sifatnya bantuan gitu loh, sifatnya bantuan. Jadi teman-teman boleh pilih kacamata. Setiap ada fasilitas kesehatan yang kerjasama sama kita nih, kita wajibkan untuk menyiapkan alat atau menyiapkan alat bantu sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan. Misalnya kalau untuk kepesertaan JKN kelas 1, kacamatanya itu plafonnya itu sampai 330.000. Itu frame atau udah sama lensa? Oh gabung. Okay, frame dan lensa. Kemudian kalau untuk kelas 2 plafonnya itu sampai 220.000. Kalau untuk kelas 3 plafonnya itu sampai 165.000. Nah untuk optik yang kerja sama kita tuh pastikan bahwa harus ada kacamata seharga segitu sehingga pasien tidak perlu menambah biaya. Tapi kalau misalnya pasien mau yang lebih mahal misalnya, saya cocoknya sama yang 500.000 misalnya, dia haknya kelas 1 misalnya, ya berartinya pasien tinggal tambah 100 berapa tuh?
500.000 dikurang 330.000, 120.000 lagi. Iya deh, Tuh, begitu deh. pokoknya gitu deh. 170 kayaknya. Jadi peserta tinggal nambah tuh 170.000 lagi gitu. oke. Kemudian kalau untuk kacamata ya Mas Eko itu Bu, bantuannya sebentar dulu. Kalau nggak ada yang seharga segitu gimana? nggak ada yang seharga segitu. Nggak ada nih, nggak ada. Oh, nggak ada, adanya 400, dia harus nambah. Kita harus gimana? Atau Ya cari kalau ini yang lain? sebenarnya optik kita banyak ya, banyak pilihan yang bekerja sama dengan BPJS kan banyak. Iya. Kalau mau pindah ke optik lain yang menyediakan seharga itu ya silakan. Ya. Tapi sudah dipastikan kok Mas Eko, Ada yang ya? kerjasama sama kami itu wajib menyiapkan yang seharganya plafon peserta. Jadi peserta nggak perlu nambah. Kan kasihan ya kalau misalnya pesertanya nggak mampu gitu ya. Itu sudah dipastikan bisa. Kemudian satu lagi Mas Eko, yang dijaminkan untuk pemberian alat bantu kesehatan itu kacamatanya itu kacamata sferisnya itu minimal 0,5. Oke. Kalau ada silindris minimal 0,25. Oke. Biasanya kan Mas Eko kan 4 ya. Kalau 4 udah pasti dijamin. Oke. Sampai Sampai usia apapun. Oh, kalau sampainya sih tidak terbatas, Oh, oke. tapi minimalnya Iya, aja. Minimalnya aja. Terus satu lagi kalau kacamata baca enggak ya? Karena kacamata baca itu kan bukan penyakit ya, tapi itu proses penuaan ya. Jangan gitu dong. Oh, saya udah makan ya. Lah berarti kalau plus enggak gitu. Kalau plus enggak. Tapi kalau minus sama plus gimana kasusnya? Boleh. Oh, boleh. Boleh Masuk karena ada tetap ya? minusnya Oh, atau oke. plus sama silindris karena Iya. ada silindrisnya ya boleh Oke. gitu. Tapi kalau dia murni hanya kacamata baca enggak. Kemudian itu untuk kacamata paling cepat 2 tahun. Kan ini sifatnya bantuan. Iya. Jadi misalnya kalau sudah 2 tahun dirasakan udah nggak enak nih kacamatanya, periksa lagi juga nggak apa-apa. Nanti kalau ternyata minusnya nambah atau gimana nanti bisa menggunakan lagi. Berarti karena kalau kasus kesalahan sendiri misalnya atau nggak sengaja patah belum 2 tahun nggak bisa tuh Nggak kita bisa klaim sih, lagi. nggak bisa karena ini sifatnya bantuan sih. Gitu. Bukan salah nih BPJS nggak melayani dengan baik. Nggak gitu ya Bu ya? Enggak lah. Karena sifatnya bantuan. Sifatnya gitu ya. bantuan Oke. gitu. Kemudian apa lagi Bu? Selain kacamata itu? Selain kacamata, Yang paling banyak. Yang paling banyak yang kedua itu alat bantu dengar. Oke. Misalnya kalau orang tua kan ya, makin tua kan pendengarannya berkurang. Nah kita tuh ada alat bantu kesehatannya, alat bantu dengar. Itu lebih gede lagi karena kan memang lebih mahal ya. Itu maksimalnya 1.100.000 gitu. Kemudian paling cepat 5 tahun sekali. Oke. Gitu. Kenapa BPJS sampai mengatur hal ini, Mas? Artinya Alkes ini memang ya sudah seiring dengan apa penyakit yang didapat atau yang dialami peserta, atau ada pertimbangan apa Bu? Kenapa sampai Alkes ini ya dijaminkan atau ada penganggarannya? Oh ada penganggaran Iya. ya mungkin dari hasil data mungkin memang banyak yang menggunakan sih Mas Eko, sehingga memang dialokasikan untuk alat kesehatan ini. Oke. Emang banyak yang menggunakan kok. Kasian juga ya kalau mendengar, jadi dia nggak produktif kan. Kalau nggak bisa pakai kacamata dia nggak produktif, kalau tidak mendengar dia juga tidak produktif. Jadi ya itu dianggarkan untuk alat bantu kesehatan yang ini ya, yang ada 7 alat bantu sebenarnya Mas Eko. Jadi kacamata, alat bantu dengar, kemudian protesa gigi palsu, gigi palsu atau tangan atau kaki palsu, protesa alat gerak, ada korset tulang belakang, terus ada collar neck, kemudian ada kruk. Bisa orang tua tuh ya kalau habis stroke gitu butuh kruk, nah itu tongkat kruk juga bisa dijaminkan. Tapi kembali lagi ada plafonnya, kemudian ada minimal berapa tahun sekali gitu. Sama semuanya 2 tahun Bu atau beda-beda ya? Beda-beda. Oh, oke. Kalau tadi alat bantu dengar kan 5 tahun ya. Kalau protesa gigi ini 2 tahun. Paling cepat 2 tahun. Kalau misalnya full nih gigi atas sama gigi bawah, maka penjaminannya itu maksimal 1.100.000. Oke. Tapi kalau hanya rahang bawah itu maksimal bawah aja nih misalnya. Bawah aja tuh misalnya maksimal 550.000. Tapi kalau atas dan bawah kadang kan ada yang butuh dua-duanya itu 1.100.000 seperti itu. Kalau saya mau mutihin gigi bisa gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi
Kalau mutihin gigi kan tidak berhubungan dengan fungsi tubuh ya, lebih ke kosmetik ya. Apapun yang berhubungan dengan kosmetik memang tidak bisa dijaminkan. Karena nanti diklaim dikomplain lagi nih, kenapa nggak bisa gitu. Nah itu perlu penjelasannya gitu. Bahwa itu kan bukan sesuatu yang penyembuhan ya Bu ya. Ya. Gitu ya. Tidak mengganggu fungsi tubuh lah intinya. Jadi hanya ya penampakan aja, kosmetik aja, itu nggak dijaminkan. Skincare juga nggak dijamin ya. Krim malam gitu Bu, nggak gitu ya? Krim malam gitu ya, enggak. Kecuali kalau korengan, kudisan ya boleh. Salepnya memang jadi jaminan JKN. Nah Ibu, regulasi yang mengatur penjaminan alkes itu apa Bu, boleh dijelasin? Oke, kalau ketentuan penjaminan terkait besaran biaya itu yang membuat ketentuan itu adalah peraturan Menteri Kesehatan Mas. Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN. Jadi yang ngatur itu menteri. Kita ngikutin sesuai ketentuan yang ada. Oke. Bu, sebagai kepala bagian penjaminan manfaat dan utilisasi, keluhan apa Bu yang disampaikan baik peserta pun paskesnya Bu atau rumah sakit yang sering muncul nih? Yang sering muncul enggak, kadang-kadang gini nih, pasien suka lupa gitu kapan dia ngeklaim kacamata. Belum 2 tahun udah ngerasa nggak enak, datang lagi nih ke FKTP, kemudian diperiksa lagi di rumah sakit, pas mau nebus kacamata nggak bisa karena memang belum 2 tahun. Jadi ya sebisa mungkin ingetlah pasien ini maksimal kan 2 tahun ya, minimal 2 tahun baru bisa dijaminkan lagi. Kadang-kadang kasihan pasiennya udah datang ke FKTP, udah datang ke FKTL, udah datang ke optik, karena belum 2 tahun akhirnya bayar sendiri. Nah itu yang kadang suka menjadi keluhan. Kadang-kadang sih diantisipasi sih sama FKTP-nya. FKTP-nya ngingetin ke peserta, udah 2 tahun belum? Kalau sudah 2 tahun, silakan gitu. Tapi kadang-kadang banyak juga pasien yang lupa. Ini lupa nyimpen apa ya? Nggak inget gitu terakhir kapan dia nggak klaim kacamata gitu. Terus di BPJS-nya atau di optiknya tuh ada datanya? Ada. Kalau kami kan pasti punya datanya gitu. Jadi si peserta ini terakhir dapat kacamata kapan, kita punya datanya. Gitu. Kalau dari tadi Bu, dari vaskesnya atau rumah sakitnya ininya komplainnya atau keluhannya? Vaskes sih jarang ada keluhan sih. BPJS juga nggak menyediakan gitu, misalnya kacamata ambil dari sini, nggak gitu ya? Atau supply juga? Enggak. Ya? Jadi itu diserahkan ke vaskes. Iya. Biasanya kayak kalau optik nih, misalnya optik itu mau melayani kacamatanya peserta JKN, dia harus mengajukan kerjasama ke kami. Nanti kami lakukan namanya kredensialing ya. Kami periksa, kami kunjungi layak tidak untuk menjadi optik yang melayani peserta JKN. Kalau memang layak dan mau mengikuti ketentuan, itu bisa kita kerjasamakan. Gitu. Syaratnya apa aja Bu? Macam-macam mas, surat izin operasional dan seterusnya, banyak lah. Tapi biasanya sih optiknya nanti yang ngajuin ke kami, gitu. Banyak sih ya di wilayah Kabupaten Tiga Raksa, kita mungkin ada sekitar 8 optik yang sudah kerjasama dengan kami, gitu. Tapi memang syaratnya salah satunya tidak boleh satu atap dengan rumah sakit. Dia dimiliki rumah sakit itu. Tidak boleh satu atap dengan rumah sakit. Jadi harus di luar rumah sakit. Bukan bagian dari rumah sakit gitu. Nah, Bu, tadi persoalan anak-anak. Nah, sekarang tuh banyak yang contoh di sekolah anak saya gitu. Itu ganggu banget gitu, yang nggak bisa ngelihat dengan jelas ke papan tulis tuh banyak gitu. Sampai dia harus duduk di depan padahal badannya tinggi. Ganggu yang belakang. Iya, badannya tinggi gitu. Saran Ibu sebagai dokter ke orang tua lah ya, pasti orang tua gitu. Kalau anak kan mengikuti saran apa Bu untuk menjaga kesehatan si anak. Kalau cowok kan misalnya dia jadi abdi negara kan atau tentara itu nggak bisa gitu. Nah, saran Ibu sebagai dokter? Yang pasti sih suplai makanannya. Suplai makanannya kan pasti harus bergizi. Vitamin A tuh katanya untuk mata. Yang kedua, kalau sekarang sih paling banyak penggunaan gadget. Penggunaan gadgetnya harus dibatasi. Itu orang tua harus mau nggak mau harus intervensi sih ke anaknya, gitu loh, supaya tidak mempercepat kerusakan mata ya.
Kalau nanti anaknya jauhin, ibu aja pakai kacamata. Kan ibu udah tua. Bisa itu ngeles, ya, bisa ya, ngeles. ya. Oke, Bu, terakhir Bu, apa pesan BPJS Kesehatan cabang Tiga Raksa ke masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya dalam hal penjaminan alat bantu kesehatan program JKN? Oke, jadi dalam program JKN itu teman-teman ada 7 alat bantu kesehatan yang bisa dijaminkan oleh JKN. Nah, jika memang teman-teman butuh, silakan datang berobat dulu ke FKTP, ikutin alur ya, ke FKTP, kemudian ke rumah sakit, nanti dirujuk ke rumah sakit, dari rumah sakit baru ke optik misalnya kalau untuk kacamata. Dan pastinya kalau ingin mendapatkan program manfaat JKN, jangan lupa bayar iuran. Ingetin Ya, terus. betul. Karena bisa memanfaatkan semua yang Ya, di manfaat ada di dari BPJS ya. JKN. Betul. Ya, betul. Siap. Betul. Ibu Dokter, terima kasih banyak Oke, atas waktunya. Makasih, sama-sama Mas Eko. Ya, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Dr. Devi Afni, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.